was never far. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 16 Juni 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Yohana Gultom. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Now I can see clearly, my God, you for me. You won't let go. Your love won't let me down. Ibadah GBI Wow, Minggu 23 Juni 2024. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Berry Likumahua dan Adinda Salahita. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. You holding on and I know you will never fail. I want all of you, you never change. Your love won't let me down. Love won't let me down. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. When I was searching, your love was never far. You made a way to get to me. You were the whisper leading me to. Kami siapkan hati kami Tuhan masuk ke tatamu yang kudus. Biarkan pada hari ini Tuhan, kami bangun mesbah Daud kami di hadapan Tuhan. Kami bangun mesbah penyembahan kami di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Allah yang layak disembah. Mari Bapak Ibu ucapkan syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat hadirat-Mu. Basuh kami, layakkan kami, sucikan kami. Kami bangun mesbah penyembahan. Biar ukupan yang manis, biar persembahan pujian kami menjadi yang harum, yang berkenan di hadirat-Mu. Kami bawa pujian kami kenakan jubah pujian iman kami. Oh ya raba shandara basi, kita daraba sakara larabo. Kami menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sucikan layakan, basuh kami di dalam roh Kudus. Mari Bapak Ibu jangan ada yang berdiam diri. Mari siapkan hatimu menyambut Tuhan. Mari Kau Allah yang bertengah di atas pujian. Kami menyembah, kami lihat bukti penyertaan Tuhan. Mari sembah Dia, mari agungkan Dia. Tuhan Engkau kami minta hadir kembali. Kami minta Engkau Allah yang bersemayam di tempat. Kami ingin menyembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Dengan segenap hatimu. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension. Like nothing
nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above, and I stand, and I'll stand, I'll stand. Holy God, to whom all praise is to sing. Kita kasih tepuk tangan dengan hati yang menyembah, dengan hati yang meninggikan nama Tuhan. You are beautiful beyond description. Engkau Allah yang luar biasa, terlalu luar biasa Tuhan. So wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? Kau sungguh indah, beautiful beyond description. Sing majesty, majesty, and throne above, and I'll stand, in awe of you, and I'll stand, in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, and I'll stand in awe of you, and I'll stand, in awe of you. Singing, I'll stand, in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, and I'll stand in awe of you. Dengan bahasa Indonesia, jemaat Tuhan, katakan kau sungguh indah, tiada tandanya. Dia sungguh menakjubkan. Kau Allah yang menakjubkan di kehidupan kami. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih Tuhan, dalam tak terduga.
Biarkan menjadi pujian yang harum berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar disembah, kami kagum. Engkau kami kagum, ku kagum, hormat akan kami kagum, hormat akan kami yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita sembah, haleluya. Kami menyembah Engkau, kami tersungkur di bawah kaki-Mu, kami muliakan, sebab Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang layak terima pujian. Satu hal yang kami tahu Tuhan, Engkau bersemayam di tempat ini memberkati. Bahkan setiap kami, urapi kami dengan minyak yang baru, dengan anggur yang baru Tuhan. Biarkan Bapak Ibu kita menyembah Tuhan. Kita minta hadirat Tuhan yang ajaib, kasih Tuhan yang sempurna tercurah bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami lihat Tuhan, kami akan lihat bukti penyertaan Tuhan. Kami akan lihat Bapa, kuasa-Mu bekerja Tuhan di tempat ini Bapa. Lebih dahsyat lagi Bapak Ibu menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita sembah, mari kita sembah, mari kita sembah. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang ajaib. Perkatakan iman Bapak Ibu, perkatakan berkat, karena Tuhan Yesus hadir di tempat ini, memulihkan dan menjamah. Kami percaya, kami terima urapan yang baru, ada anggur yang baru, ada minyak yang baru tercurah di tempat ini. Kami lihat Tuhan disenangkan lewat pujian kami,
Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Bersama-sama singer, angkat pujian dan penyembahan di tempat ini. Aku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan, ku muliakan dan ku agungkan Dia yang layak. Kami yang disembah. Sekali lagi di dalam hadirat Tuhan akan sembahmu. Aku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan, ku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku agungkan, ku Katakan Allah kita yang layak dan layak disembah. Jemaat Tuhan, katakan kami agungkan. Come on church, sing it up. Ku agungkan Yesus Raja. Dia yang berkuasa dan layak disembah. Sekali lagi katakan kami nyanyi. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan, ku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang dikatakan sembah. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji, meninggikan nama Tuhan dengan segenap hatimu. Bersama-sama katakan amin. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Percaya hadirat Tuhan di tempat ini bernaung untuk saudara dan saya. Katakan amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu. Siap memuji, siap melompat, siap menerima kuasa Tuhan. Katakan amin. Tengok kiri kananmu minimal 5 orang. Katakan aku diberkati. Aku diberkati. Haleluya. Come on. Kita bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Haleluya. Oma siap memuji Tuhan. Oma di tempat ini katakan amin. Haleluya. Orang Batak memuji Tuhan. Amin. Bersama-sama katakan kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Bait-baitku
Goyangkan badanmu ke kanan dan ke kiri, come on. Tuh kami bawa. Sekali lagi Bapak Ibu, goyangkan badanmu ke kanan dan ke kiri, kita sembah. Kemanapun di situ ada mujizat. Sekali lagi yang siap terima mujizat, yang siap terima pemulihan, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kemenangan yang Engkau sediakan, tuh kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kita pergi, jadi berkat di situ pasti. Katakan, di sini pasti, di gereja ini, di sini pasti. Angkat kedua tanganmu yang siap menerima mujizat. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Haleluya. Sorakan haleluya. Masih siap menyembah Tuhan Bapak Ibu? Belum capek untuk memuji Tuhan? Katakan yes. Allah kita dahsyat, amin. Sekarang tengok kiri kananmu, lebih dahsyat lagi untuk Tuhan. Haleluya, come on. Haleluya, kita tepuk tangan bersama-sama di atas kepala Bapak Ibu. Come on. Kami memuji-Mu Tuhan. Engkau perlindungan kami, Engkau kubu, kota dan pertahanan kami. Serukan, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatan.
Ada sukacita Tuhan, amin. Siapa yang merasakan sukacita yang melimpah pada hari ini? Haleluya. Biarkan kita keluar menjadi berkat karena kita mendapatkan sukacita ilahi, amin. Haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran kita lebih dalam lagi. Masuk ke tahta Tuhan yang kudus. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, amin. Into your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita naikkan pujian ini. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. Kita percaya, I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises. Janji Tuhan forever. Kami melihat janji-Mu
doa kami. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, kami tinggikan Kau di tempat ini Tuhan. Biar setiap firman yang kami mau dengar pagi hari ini meneguhkan setiap kami. Kami mengerti bahwa kami hidup di dalam kerajaan di mana rajanya itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Kami undang Roh Kudus, Engkau yang akan membuka mata hati rohani kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti betapa kayanya kemuliaan bagian yang Kau tentukan bagi setiap kami. Orang-orang benar-Mu Tuhan. Agar kami mengerti betapa kayanya warisan yang Kau sudah berikan buat setiap kami. Dan betapa hebat kuasa yang Kau berikan kepada kami sesuai dengan apa yang Kau telah kerjakan. Dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan mendudukkan Dia di sorga jauh lebih tinggi dari segala penguasa kerajaan dan nama yang dapat disebut. Dan bahkan Kau berkenan memberikan kerajaan itu kepada setiap kami. Bapa, kami mau belajar Tuhan. Biar di pagi hari ini kami diperlengkapi. Agar kami mengerti siapa kami di dalam Kristus. Agar kami mengerti bagaimana kami beroperasi di dalam kerajaan itu. Dan meninggikan Yesus Kristus Tuhan. Di dalam dan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus melalui hamba-Mu. Kami siap mendengar. Kami siap menangkap pewahyuan yang baru. Kami siap untuk Engkau luncurkan sebagai anak panah di tangan pahlawan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Shalom semua, terima kasih tim musik yang luar biasa. Terima kasih saya boleh hadir kembali di tempat ini. Shalom Bapak Gembala dan semua keluarga besar GBI Wow yang luar biasa. Saya tahu kita kehilangan satu orang yang begitu kita kasihi ya. Terakhir saya di sini masih ada Oma terkasih. Tapi saat ini Oma sudah selesaikan perjalanan pertandingan imannya. Dia ada bersama Yesus menerima mahkota kemuliaannya. Amin. Kita di sini yang masih harus banyak belajar, dipersiapkan supaya kita juga bisa mengakhiri perjalanan iman kita dengan berkemenangan. Amin. Nah, untuk tidak berlama-lama, nama saya Yohana Gultom, bisa dipanggil Hana. Saya sangat diberkati bisa terhubung dengan GBI Wow karena saya lihat keluarga yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dan apa yang mau saya bagikan pagi hari ini adalah tentang iman. Saya mendengar jemaat di tempat ini sedang belajar tentang the faith of God, imannya Allah. Dan saya ingin memperlengkapi lebih lagi dengan pewahyuan-pewahyuan yang saya terima karena saya tahu ini akan membawa kita terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan berjanji, Dia akan bawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan kepada kemenangan. Kalau mungkin belakangan ini kehidupan kita begitu-begitu aja. Dengan kita mengerti kita punya iman dan imannya itu adalah imannya Allah sendiri, harusnya kita sudah semakin gregetnya gitu ya, mau lihat perkara-perkara yang besar. Apa yang menjadi pergumulan kita, mungkin berapa lama kita punya satu pergumulan, kalau belum juga ada jawabannya, setelah ini kita harus punya ekspektasi, aku akan lihat jawaban demi jawaban. Karena pewahyuan yang akan Tuhan singkapkan itu akan terus memperlengkapi kita. Dia bawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan kepada kemenangan. Nah, apa yang saya mau bagikan di sini adalah tentang bagaimana kita bisa pakai iman kita untuk mengalahkan dunia. Ya, kalau kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kalau kita masih ada di bumi ini, artinya masih ada tugas Bapak Ibu. Ya, Oma sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kita lihat buah-buah dari kehidupannya.
4 anaknya, cucu-cucunya waktu saya mendengarkan kesaksiannya luar biasa. Inilah contoh wanita yang perkasa ya, pahlawan iman. Nah, kita mau belajar dari kehidupan Oma dan juga kita mau belajar dari firman ya. Karena semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan kita yaitu iman. Iman itu menjadi penting banget. Dan saya mau bawa kita semua untuk mengerti untuk apa kita perlu iman. Coba kalau kita baca lagi ke Efesus 2 ayat 10. Ini keren banget ya, saya ambil terjemahannya dari New Living Translation. Dikatakan seperti ini. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. Jadi dikatakan kita ini buatan Allah diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Dia telah persiapkan sebelumnya. Dan bahasa Indonesia ada tambahannya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berarti ada rencana Tuhan yang luar biasa atas setiap kita. Kalau kita lihat tadi ya dalam terjemahan bahasa Inggrisnya tuh dalam King James dibilang for we are God's workmanship. Pekerjaan tangannya Tuhan gitu loh. Buatannya Tuhan. Tapi dikatakan Dia sudah menciptakan kita lagi baru di dalam Kristus. Tapi bukan cuma sampai di situ, ternyata ada kelanjutannya. Supaya untuk kita bisa melakukan pekerjaan baik yang Tuhan udah persiapkan sebelumnya. Tahukah kita, setiap kita itu ada rencana Tuhan yang unik di dalam setiap kita. Dan Tuhan tuh menciptakan, kalau saya di situ taruh gambar sedikit ya. Kalau di dalam seni, masterpiece itu adalah karya yang luar biasa, karya yang hebat gitu. Dan kalau kita lihat ada beberapa tokoh seniman, itu dia punya masterpiece ya. Contohnya Michelangelo, dia punya David, patung Daud, dibuat sedemikian rupa yang luar biasa ya. Saya kadang-kadang suka nggak habis pikir bagaimana dari sebongkah batu dia bisa memahat semuanya jadi bagus banget ya. Ini Michelangelo, saya pernah melihat sendiri patung ini. Jadi lekukan-lekukan bahkan otot-ototnya itu kelihatan tuh di situ ya. Jadi masterpiece itu ada satu dari dia punya karya banyak, tapi ada satu yang namanya masterpiece, yang terbaik hasil karyanya. Itu manusia. Kalau Tuhan kita semua itu masterpiece. Kita semua itu karya yang kalau seniman tuh ya, saya belajar kalau dia habis melukis atau dia bikin apa, sampai dia selesai, sampai dia puas, dia berhenti. Kalau dia udah berhenti itu artinya dia mau tambahin sedikit lagi itu malah jadi jelek gitu loh. Dia mau kurangin malah jadi jelek. Sudah komplit, sudah selesai. Ini masterpiece-nya dia. Nah Tuhan itu kita itu semua tuh masterpiece. Jadi buat Tuhan kita semua tuh dia tuh besar ya, gak bisa dibatesin. Seniman punya karya mungkin 1,000, 1, 2 yang masterpiece. Tapi buat Tuhan, karena Dia sedemikian rupa mengasihi kita, bahkan Dia tuh mau tinggal di dalam kita. Makanya dibilang Dia sudah ciptakan kita baru di dalam Kristus. Waktu seseorang itu menerima Yesus, dia tuh dilahirkan baru. Dilahirkan kembali di dalam roh. Rohnya manusia tersebut dengan roh Allah tuh menyatu. Itu sebabnya di dalam setiap kita yang Tuhan lihat tuh rohnya Kristus. Rohnya Kristus itu masterpiece-nya Tuhan. Itu sebabnya semuanya masterpiece. Tapi ada masing-masing punya tujuan. Ada pekerjaan baik yang unik buat setiap kita. Kalau kita mengerti ini, kita tuh nggak perlu iri sama orang lain. Kita bisnis di sebelah kita ada toko lain, kita nggak usah takut. Kita tuh masterpiece-nya Tuhan. Ada rencana Tuhan yang unik buat saya. Pasti ada keunikan tersendiri. Tuhan panggil saya untuk mendirikan sekolah. Ya, sekolah di mana ini akan menjadi sekolah pemuritan. Tahun depan kita mau mulai dari PAUD sampai TK. Ya, dan lokasi akhirnya saya udah dapet ya. Setelah cari-cari Tuhan tuh tunjukin begitu aja gitu ya. Ada satu lokasi. Di lokasi itu ada kali 4 sekolah, 5 sekolah yang mirip-mirip.
Tapi waktu saya tahu saya tuh punya panggilannya Tuhan, saya tuh nggak takut, padahal mungkin 200 meter, 300 meter. Kalau buat dunia itu kompetitor, tapi buat saya enggak. Soalnya kenapa? Saya tahu panggilan Tuhan tuh unik buat saya. Ya, dari sekolah itu Tuhan mau saya bawa materi pemuritan yang saya udah dapat di Karis, ajarin ke anak-anak. Sekolah lain nggak dapat itu. Jadi saya tahu persis ada sesuatu yang unik dalam panggilan saya nggak takut walaupun ada di sekeliling saya sekolah-sekolah lain. Begitu pula kita mau apapun. Bahkan waktu kita masuk ke dalam satu company, perusahaan, kita tuh harus tahu waktu saya ada di sini, saya tuh bawa berkat Tuhan. Ada keunikan di dalam diri saya, di dalam panggilan saya, di mana Tuhan sedang menempatkan saya saat ini di sini. Kalau misalnya memang akhirnya sudah selesai, percaya ada sesuatu yang lebih besar, kan gitu. Karena Tuhan janji akan bawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kekuatan kepada kekuatan. Jadi kita nggak perlu takut, nggak tergoyangkan. Waktu kita mengerti bahwa aku tuh masterpiece-nya Tuhan. Dan dia tuh berkenan sama aku. Dia kasih satu panggilan ya, tujuan yang khusus, yang spesifik, yang aku bisa lakukan. Ya, nah ada satu kebenaran yang saya mau bagikan setelah kita tahu bahwa setiap kita punya panggilan. Itu adalah slide yang selanjutnya, Kolose 1 ayat 13. Yesus tuh bilang gini, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita, ini Paulus yang bilang tentang kita, memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ini satu pewahyuan, tangkap. Waktu Tuhan panggil kita, kita dijadikan ciptaan baru. Ya, dan dia kasih satu assignment, dia punya panggilan khusus buat setiap kita. Pada saat itu juga kita tuh sedang dipindahkan dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan terang. Tadi kita tuh nyanyi, Yesus Raja. Apa artinya? Kalau kita cuma pikir, oh dia raja, dia raja. Tapi kita pikir kita ada di dalam dunia ini, dengan pemerintahan dunia ini, dengan hukum dunia ini, artinya kita belum ada di kerajaan itu. Kita sebetulnya udah ada di dalam kerajaan itu karena roh kita sudah dilahirkan baru. Tapi jiwa kita nggak mengerti kalau kita sudah ada di dalam kerajaan yang sama sekali berbeda. Kita dikatakan sudah dipindahkan loh, sudah. Bagi siapa yang ada di dalam Kristus. Kita sudah pindah, saya tegaskan pagi hari ini, kita sudah pindah, tidak ada lagi di dalam kerajaan dunia dan kegelapannya, tapi kita ada di dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Apa maksudnya? Kerajaan itu bicara tentang pemerintahan Bapak Ibu. Kita tahu sekarang kita punya presiden siapa. Nah, kalau kita dikatakan sudah masuk ke dalam satu kerajaan itu, dibilang makanya kita ini ada di dunia, tapi kita bukan dari dunia. Kita tuh harus tahu, kita tuh ada di dalam kerajaan anak Allah. Di mana rajanya itu Yesus. Kalau kerajaan tuh apalagi sih, ada raja, ada aturan main dong, ya enggak? Amerika sama Indonesia aja aturan mainnya beda. Di sana kalau nyetir harus sebelah kanan, di Indonesia sebelah kiri. Ya kan? Ada banyak aturan-aturan main dan waktu kita ada di dalam satu kerajaan, kita itu harusnya tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku dalam kerajaan itu. Kok bisa kerajaannya mana nggak kelihatan? Loh, kan kita tadi adalah terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Waktu kita sudah percaya kepada Yesus, dilahirkan kembali, roh kita itu dijadikan hidup. Hidup itu apa maksudnya? Bisa menyatu lagi sama Tuhan. Di dalam kita itu saat ini ada roh Kristus, roh anaknya. Dan Tuhan bilang, kamu sekarang hidup di dalam kerajaan. Di mana Yesus itu yang menjadi raja. Dan aturan mainnya adalah aturan main yang ditetapkan oleh Yesus. Nah, kalau dia itu raja, itu sebabnya ya, saya tadi lagi menyembah, saya diingetin dengan Kolose 1, itu juga bilang, Christ in you is the hope of glory. Waktu ada Kristus di dalam kita, itu pengharapan akan kemuliaan.
Nah, tapi mindset kita nih yang harus dibenerin gitu. Kita harus tahu bahwa kita tuh ada di dunia ini, tapi kita harusnya nggak ikutin aturan main dunia ini. Kita ada di dalam kerajaan, yaitu kerajaan yang rajanya Yesus, aturan mainnya adalah apa yang Yesus katakan. Nah, di sini kita penting untuk mengerti bahwa aturan main di dalam kerajaan sorga itu beda. Ya, kalau aturan di dunia, apa yang kamu lihat itulah gitu ya realitanya. Di dalam kerajaan sorga enggak. Semuanya sebetulnya yang real, yang benar-benar ada, itu adalah segala sesuatu yang ada di dalam roh. Roh itu kekal, ya enggak? Tapi semua yang ada di dunia ini fana. Segala sesuatu akan bisa berlalu, tapi roh itu kekal. Nah, berarti yang lebih punya kuasa itu bukan sesuatu yang ada di dunia, tapi apa yang ada di dalam roh. Ya. Jadi waktu kita ngerti the kingdom is inside of us, itu akan sama sekali mengubah pola pikir kita. Lukas 12 ayat 31-32, Yesus bilang makanya carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya enggak? Baru Yesus bilang, jangan takut hai kawanan kecil, Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Ini maksudnya apa? Bapa di sorga itu memberikan kerajaan Allah itu ada di dalam kita loh. Karena rajanya ada di dalam kita. Harusnya kalau kita tahu rajanya ada di dalam kita, aturan mainnya kita harus tahu apapun yang raja itu katakan, itulah yang harusnya terjadi. Kan gitu kan? Lukas 17 ayat 21 makanya bilang sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu, bahasa Indonesianya. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, the kingdom of God is within you. Kalau kita ngerti, dapat pewahyuan tentang ini, nothing can limit us. Enggak ada apapun juga yang bisa membatasi kita. Kenapa? Karena kita tahu, mengerti sekarang kerajaannya itu Yesus. Dia ditinggikan di atas segala nama. Nama kebangkrutan, nama kemiskinan, nama sakit penyakit, nama apapun juga itu sudah ada di bawah kaki sang raja. Ya enggak? Jadi kalau kita ngerti kingdom of God itu ada di dalam kita, itu akan mengubah sama sekali konsep pikir kita. Kalau kita dulu mungkin berdoa, ya Bapa, kerajaanmu datanglah. Kita pikir kerajaannya itu dari atas terus mau datang gitu ya. Tapi sekarang kita tahu kerajaan itu datanglah tuh maksudnya apa yang sudah ada di dalamku biarlah itu termanifestasi keluar. Kenapa? Karena di dalam kita itu segala berkat rohani udah ada. Karya Yesus di kayu salib itu udah selesai. Gak bisa ditambah lagi, gak bisa dikurangin lagi. Apa yang sudah dibayar Yesus itu adalah warisan kita, milik kita. Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah menganugerahkan segala berkat rohani di dalam sorga. Artinya apa? Kita perlu apa? Kita perlu kesembuhan. Itu sifatnya berkat rohani dan itu sudah diterima oleh roh kita. Ya enggak? Kita butuh terobosan keuangan. Yesus bilang, dia yang yang kaya sudah jadi miskin supaya kita diperkaya. Makanya Paulus bilang, aku berdoa agar kamu prosper in all things, makmur dalam segala hal, dan sehat. Seperti jiwamu sehat. Bukan lagi Tuhan yang akan, kita gak perlu minta ke Tuhan untuk berikan. Dia udah kasih semuanya, tergantung jiwa kita nih, makanya perubahan budi kita yang penting. Nah kalau kita mengerti kerajaan Allah tuh sekarang ada di dalam kita, itu sebabnya Yesus tuh bilang gini, Roh Allah ada padaku oleh sebab dia telah mengurapi aku. Untuk apa? Memberitakan kabar baik bagi orang miskin, melepaskan para tawanan, membuka mata yang buta, ya enggak? Dan memberitakan kerajaan Allah telah datang. Kenapa? Yesus tuh bawa kabar kerajaan Allah sudah dekat. Tapi waktu dia mati dan dia bangkit dan kita percaya kepada dia, dibilang kerajaan Allah tuh sekarang ada di dalam kita. Maksudnya gimana sih? Kerajaan Allah itu
bicara tentang prinsip-prinsip Tuhan. Di mana kita bisa menghidupi apa yang Tuhan janjikan. Waktu kita tahu kerajaan Allah di dalam kita, kemanapun kita pergi, sadar gak sih kita bawa kerajaan Allah loh. Kita masuk ke perusahaan yang sedang mungkin mau menurun dan mau bangkrut. Waktu kita tahu kita bawa kerajaan Allah, kita tuh datang ke situ, kita bilang kerajaan Allah sudah datang, ada di dalamku. Lepasin berkat. Gitu loh. Minta Tuhan hikmat, apa yang harus dilakukan. Nah, kerajaan Allah itu ada di dalam kita, itu maksudnya adalah kita tuh bisa bekerja, beroperasi di dalam hidup ini, nggak lagi pakai prinsip dunia. Kalau dunia bilang ada COVID, satu orang kena COVID, mati. Makanya semua orang kalau kena COVID hati-hati loh, bisa meninggal. Itu prinsip dunia. Tapi waktu kita ada di dalam kerajaan Allah, kita tahu prinsipnya beda. Rajanya Yesus. Prinsip hukum firman, kalau kita di negara ini ada konstitusi, ada undang-undang regulasi, ya enggak? Di dalam kerajaan Allah, undang-undang regulasinya itu apa yang ada di dalam firman. Kita mau percaya enggak? Coba buka dong buku hukumnya. Di situ undang-undangnya gimana? Dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya itu undang-undangnya. Itu peraturannya. Kita mau enggak percaya? Nah, di sini kuncinya. Di dalam kerajaan Allah, kunci dan juga mata uangnya itu iman. Makanya penting banget kita tahu, kita mengerti tentang iman ini. Kenapa? Kalau tidak kita nggak bisa beroperasi di dalam kerajaan Allah di bumi. Mungkin waktu nanti kita mati kita masuk ke sorga, ya. Yang betul, yang percaya pasti akan bersama Tuhan. Tapi masalahnya Tuhan mau kasih aturan mainnya nih. Selama kita masih ada di bumi, kita tuh harus tahu kita tuh hidup di dalam kerajaannya. Rajanya Yesus, peraturan perundang-undangannya itu ada apa yang semua janji Tuhan, semua firman Tuhan, itulah undang-undang dan peraturannya. Tapi operasinya gimana? Bagaimana kita bekerja? Nggak bisa kalau nggak pakai iman. Itu sebabnya undang-undangnya boleh ada, rajanya udah ada di dalam kita, tapi dia bisa idle. Dia bisa nggak kelihatannya kayak nggak ngapa-ngapain kalau kita nggak mengerti bagaimana beroperasi di dalam kerajaan Allah. Karena sekali lagi Tuhan itu sejak awal kerinduannya dia tuh mau tinggal di dalam manusia. Sejak awal waktu Tuhan ciptakan manusia, dia katakan marilah kita menciptakan manusia sesuai citra dan rupa kita. According to our image, roh Allah. Roh kita seperti roh Allah yang sudah lahir baru ya, kita yang lahir baru. Dan according to our likeness, rupa itu bicara tentang jiwa kita. Waktu jiwa kita terus diperbarui, maka jiwa kita itu akan selaras dengan image kita, roh kita. Nah, kenapa sih Tuhan sekali lagi dia mau bekerja sama kita? Karena memang dari awal dia itu begitu mengasihi manusia, dia ciptakan manusia, dia berikan otoritas. Dia bukan cuma mau ciptakan kita seperti robot. Dia mau bekerja sama kita dari awal. Dia tuh mau tinggal di dalam kita dan dia berikan otoritas bagi manusia itu untuk menguasai bumi. Ya kan? Be fruitful and multiply and replenish the earth. Subdue the earth and have dominion over the earth. Di dalam hidup ini orang Kristen kita tuh nggak boleh pikir yang penting saya sudah selamat gitu ya. Nggak apa-apa, saya orang yang sederhana kok. Ya, saya nggak apa-apa, cuma jadi begini aja udah 20 tahun nggak naik-naik, nggak promosi, nggak apa-apa. Yang penting saya cinta Tuhan. Nggak cukup Bapak Ibu. Tuhan perlukan kita yang punya pengaruh. Kenapa? Sejak awal dia ciptakan manusia, dia itu memberikan otoritas untuk kita berbuah, bermultiplikasi, menaklukkan bumi, berkuasa atas bumi. Ini bukan bicara tentang keangkuhan, kesombongan, dan keserakahan. Ini bicara tentang otoritas yang Tuhan kasih buat kita. Untuk kita jadi pengaruh, untuk kita bawa kebaikan, untuk kita jadi berkat. Untuk itu kita gak boleh berpuas diri.
Tuhan akan terus bawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari kekuatan kepada kekuatan. Untuk itu kita harus ngerti tapi cara kerja di kerajaan Allah itu seperti apa. Karena kerinduan Tuhan, dia ngajarin kita doa apa sih? Berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan itu sejak dia ciptakan manusia, dia tuh terbatas. Dia tuh Tuhan yang maha kuasa tapi dia terbatas oleh firman-Nya. Dia udah kasih otoritas atas bumi itu kepada manusia. Dia gak bisa intervensi kalau gak lewat manusia. Jadi waktu Adam jatuh ke dalam dosa, dia serahkan otoritas itu kepada iblis. Itu sebabnya dunia saat ini dikuasai oleh iblis. Tapi waktu Yesus bangkit, dia ambil lagi kunci kerajaan sorga itu. Dia serahkan kepada gerejanya. Dia bilang, ini kunci kerajaan sorga. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepas di bumi terlepas di sorga. Dan dia kasih kerajaannya itu ke dalam kita. Supaya apa? Kita bisa menyelesaikan apapun yang menjadi panggilan Tuhan itu di dalam hidup kita. Mungkin kita bilang, saya bukan apa-apa, saya ibu rumah tangga. Hey, dari dalam rahimmu sedang lahir bangsa-bangsa. Ya enggak? Aku bukan apa-apa ya, aku mungkin pegawai biasa, tapi hey bapak-bapak, dari dalam mulutmu akan keluar pengajaran untuk mengajar generasi muda. Bapak-bapak dibilang kan, ajar anakmu berkali-kali waktu tidur, waktu makan, waktu rebah. Itu kan bicara tentang influence. Nah apapun yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, Tuhan tuh memperlengkapi kita. Dia bilang gini, aku kasih kerajaanku, diam di dalam kamu. Saat ini kamu boleh ada di dunia, tapi kamu bisa beroperasi melalui kerajaanku. Rajanya Yesus. Peraturan perundangannya adalah semua firman Tuhan yang kita baca tertulis. Ya enggak? Tapi cara mainnya gimana? Cara mainnya cuma satu, pakai iman. Itu sebabnya kita harus mengerti tentang iman ini. Kabar baiknya Bapak Ibu, slide selanjutnya. Kita itu memiliki imannya Kristus. Ini dahsyat. Makanya dibilang Christ in you is the hope of glory. Waktu Efesus ya, di Efesus 1, Paulus tuh berdoa gini. Aku berdoa agar mata hatimu terang. Agar kamu bisa melihat pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilanmu. Ini bicara juga tentang iman. Waktu Yesus, Roh Kristus ada di dalam kita, dibilang dalam segala kepenuhannya. Efesus 1 ayat 23 itu mengatakan, dan dia yang adalah kepala, kita adalah tubuh, yaitu kepenuhan akan dia. Yang memenuhi segala sesuatu di dalam segala sesuatu. Kita itu kepenuhannya Kristus. Kabar baiknya waktu Yesus masuk ke dalam kehidupan kita, itu dia bawa semuanya, termasuk imannya. Keren gak? Jadi gak usah takut. Apapun assignment, tugas, panggilan Tuhan di dalam hidup kita, kita tuh diperlengkapi dengan imannya Yesus. Dengan kuasanya Yesus, kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, itu ada di dalam kita. Tapi juga imannya Yesus. Dari mana kita tahu? Coba kita lihat. Efesus 2 ayat 8-9. Itu kan dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Saya dulu mengertinya ini cuma bicara, keselamatan saya itu karena iman. Bukan karena pekerjaan saya. Bukan karena perbuatan saya diselamatkan. Itu benar. Tapi coba kita lihat. Itu bukan hasil usahamu. Itu juga bicara tentang iman. Itu adalah pemberian Allah. Jadi baik keselamatan yang itu kita dapat melalui anugerah, iman Tuhan juga kasih ke kita. Pemberian anugerah. Jadi enggak ada lagi cerita setelah ini kita bilang, aduh iman saya masih kecil. Enggak ada cerita. Iman, kalau kita lihat Galatia 2 ayat 20, dibilang gini, bahasa Inggrisnya ya, karena bahasa Inggris terjemahannya lebih jelas. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet I not live
Yet not I, but Christ lives in me. Ya kan? Bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus hidup di dalamku. Dan hidup yang aku hidupi saat ini adalah hidup berdasarkan, kalau dalam bahasa Indonesianya, iman anak Allah gitu ya. The faith in Christ gitu. Jadi iman di dalam Kristus. Tapi dalam King James-nya dibilang, hidup yang aku hidupi saat ini adalah hidup dengan imannya anak Allah. Jadi mudahnya gini, waktu kita lahir baru, kita terima roh Allah nih. Segalanya Yesus, yang Yesus punya itu juga kita punya, termasuk imannya. Imannya Yesus itu iman yang memindahkan gunung. Imannya Yesus itu iman yang meredakan segala badai. Ya enggak? Imannya Yesus iman yang bisa mencelikan mata orang buta menjadi melihat. Imannya Yesus iman yang bisa berkata kepada orang timpang untuk berjalan dan dia berjalan. Kabar baiknya iman Yesus itu diberikan kepada setiap kita orang percaya. Itu sebabnya Yesus bilang, aku berdoa kamu akan melakukan hal-hal yang aku lakukan, bahkan yang lebih lagi. Karena dia kasih imannya kepada kita. Ya, slide selanjutnya. Bahkan Roma 12 ayat 3 dibilang, kita tuh punya ukuran takaran iman yang sama. Jadi iman buat setiap orang percaya takarannya tuh sama. Jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang kamu patut pikirkan, tapi hendaklah berpikir begitu rupa sehingga kita bisa menguasai diri dengan ukuran iman yang dikaruniakan Allah. Bahasa Inggrisnya, the measure of faith. Jadi kalau di sini misalnya kita kita adakan retret, ya, Ibu Gembala bikin sup brainbone, ya, habis itu udah gitu diambilin ya, setiap orang itu pakai sendok sup yang sama. Artinya semua orang dapat sama, ya, nggak boleh ini juga nggak boleh curang kalau ada yang dapat dagingnya, semuanya harus dapat daging gitu, tapi takarannya tuh sama. Nah jadi untuk setiap kita itu nggak ada yang imannya besar kecil, semuanya takarannya sama. Bahkan di dalam 2 Petrus 1 ayat 1 kalau kita lihat Petrus tuh bilang gini, Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith. Jadi imannya Petrus bilang, Simon Petrus itu yang menerima takaran iman yang sama dengan kita. Jadi iman kita pun sama kayak imannya Petrus. Kalau Petrus dia lewat bayangannya saja bisa menyembuhkan orang sakit, kita tuh punya iman yang sama seperti imannya Petrus. Jadi imannya Yesus itu ada di setiap kita. Ada di Petrus, ada juga di kita. Kenapa sekarang ini kok kayaknya jarang terjadi mujizat? Kalau kita baca Kisah Rasul di situ semuanya wow luar biasa. Bukan karena firmannya yang salah. Firmannya tetap. Kita yang harus pastikan, kita mengerti. Pengenalan akan Tuhan itu harus terbangun di dalam kita. Kenapa sekarang makin jarang? Karena makin banyak orang yang tidak bekerja imannya. Imannya ada tapi dormant. Tahu nggak dormant? Nggak dipakai. Jadi nggak bekerja apa-apa. Bukan masalah nggak ada iman. Ya. Nah ukuran iman kita sama di slide selanjutnya. Bahkan kita nggak perlu minta tambahan iman. Ini ceritanya, coba tangkap ya. Di Lukas 17, ini sebetulnya bicara tentang iman. Di situ Yesus bilang ke murid-muridnya ya, bahkan murid-muridnya kan bertanya ya, gimana sih kita bisa mengampuni? Yesus bilang, bahkan jikalau ia saudaramu berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Nah di situ rasul-rasul langsung bilang, aduh susah nih. Kalau nyembuhin orang sakit bisa kita Tuhan. Tapi suruh ngampunin saudara yang terus aja berbuat salah yang sama-sama terus, mereka langsung menjerit. Tambahkan iman kami Tuhan. Ya, seringkali kita gitu ya. Kalau wah mau dapat
uang, dana untuk anak sekolah atau apa, kita bisa pakai iman kita. Tapi untuk mengampuni ternyata susah banget, ya. Sampai rasul-rasul bilang, tambahkan iman kami. Waktu Yesus jawab, langsung dia bilang, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu tuh bisa pindahin gunung loh. Itu maksudnya Tuhan Yesus tuh lagi mau menjelaskan, hey, kamu tuh gak perlu tambahin iman. Kamu gak perlu minta tambahan iman, karena iman sekecil biji sesawi aja, itu bisa pindahin gunung. Berarti masalahnya bukan di iman. Secara tidak langsung Yesus lagi mau bilang begitu. Setelah itu, slide selanjutnya, Yesus kasih perumpamaan. Dia katakan gini, kita pikir ya, saya dulu juga berpikir ini ayat tentang saya sebagai hamba gitu ya. Tapi ternyata ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Jadi waktu Yesus bilang, kamu gak perlu iman. Iman sekecil biji sesawi aja bisa pindahin gunung. Habis itu Yesus lanjutin. Saya kasih perumpamaan gitu ya, Yesus seakan-akan bicara gitu. Tentang pelayan. Kita baca Lukas 17 ya, ayat 7 sampai 10. Yesus bilang, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak dan menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dan dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku. Di sini Yesus tuh lagi mau menjelaskan masih tentang iman. Hei, mengerti, iman itu adalah pelayanmu. Di dalam kerajaan Allah, iman itu pelayanmu. Apapun yang kamu imani, iman itu akan bekerja seperti bola menggelinding, menjadikan apa yang kita imani itu terjadi. Iman itu sebagai pelayan. Makanya kita perlu paham, waktu kita tahu kita sudah ada di dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah bahkan ada di dalam kita. Saat ini aku hidup, yang menjadi rajaku adalah Yesus. Ya enggak? Pak Jokowi mau bilang apapun, dibilang tanah di situ akan dijadikan tol, enggak dapat bayaran. Waktu kita tahu, tidak. Rajaku adalah Yesus. Dan di dalam firman Tuhan, itu adalah undang-undangnya. Dan apa yang aku imani, itu terjadi. Kita bisa bilang, tidak, aku akan mendapatkan kompensasi yang terbaik daripada Tuhan. Ya enggak? Nah, itu cara kita bekerja di dalam kerajaan Allah. Nah, apapun yang kita imani, iman itu seperti pelayan. Dia akan bekerja menggelinding, menjadikan apa yang kita imani itu terjadi. Kalau kita perlu kesembuhan, sakit berusaha mengetok-ngetok pintu, jangan dibukain. Jangan dibukain, jangan dikasih masuk, dikasih kopi teh gitu ya. Yuk duduk-duduk dulu sebentar yuk. Disayang-sayang sakit penyakitnya itu, jangan. Kita harus tahu kita sudah ada di dalam kerajaan sorga. Apa kata undang-undang Yesus Kristus? Dia sudah bayar semua dosa kita dan tebus semua sakit penyakit kita. Kalau kita baca di Ulangan 28, berkat dan kutuk, ya enggak? Semua sakit penyakit itu ada di bagian kutuk. Jadi udah pasti bukan dari Tuhan. Kalau kita tahu tentang prinsip ini, kita langsung mulai beroperasi. Enggak, aku pakai imanku. Apa yang diundang-undangkan oleh Yesus Tuhan, bahwa oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh, aku imani, aku percaya. Maka waktu kita percaya, iman itu akan bekerja. Dan mulai akan melenyapkan semua sakit penyakit itu. Amin. Kita perlu apa? Kita perlu pasangan. Ya. Kalau kita itu menjadi kerinduan kita, ya, dan Tuhan bicara kasih damai sejahtera, kita bisa imani bahwa Tuhan akan sediakan yang terbaik. Kalau ada yang di depan mata enggak seiman, udah pasti bukan dari Tuhan, ya enggak? Kita bisa pakai iman kita untuk mewujudkan apapun yang menjadi janji Tuhan. Di dalam kerajaan, tapi kita enggak bisa melakukan segala sesuatu bertentangan dengan peraturan perundangannya. Ya, jadi yang bisa kita imani itu hanya apa yang ada di dalam peraturan perundangan itu, apa yang ada di dalam janji-janji Tuhan. Nah, jadi iman itu pelayan. Tuhan tuh begitu memperlengkapi kita sehingga
kita itu apapun, kita bisa beroperasi, bekerja di dalam kerajaan sorga. Nah, iman itu kita perlukan, kenapa? Kita perlu jadi saksi Kristus. Ya, mungkin sebelumnya, perlu iman untuk menyelesaikan tugas dan panggilan Tuhan. Tadi, kita semua adalah workmanship, His workmanship. Kita itu adalah masterpiece-nya Tuhan. Kita dipanggil untuk satu pekerjaan baik. Kita mau nggak selesaikan itu di dalam hidup kita ini? Ada begitu banyak orang ya hidupnya udah nggak tahu lagi mau ngapain. Nggak bisa ngelihat rencana Tuhan. Bahkan untuk mendapatkan rencana Tuhan kita perlu iman. Ya nggak? Karena mungkin Tuhan akan panggil kita untuk sesuatu yang kayaknya aduh di luar kemampuanku, di luar keterbatasanku. Tapi kita perlu iman untuk bisa melihat, oh Tuhan panggil aku untuk menggembalakan jiwa-jiwa. Aku akan lihat. Iman itu penting ya, kenapa? Karena waktu kita punya iman, kita tuh bisa lihat sesuatu yang ada di depan yang belum terjadi. Kita lihat di situ dan kita mulai tangkep. Jadikan itu di bumi seperti di sorga. Makanya kita perlu iman. Iman yang kita perlukan untuk menyelesaikan tugas panggilan Tuhan. Kita lihat di dalam Lukas 8 ya. Waktu Tuhan Yesus bilang, marilah kita berangkat ke seberang. Tuhan akan kasih kita visi. Tapi biasanya visi dari Tuhan itu visi yang gak nyaman buat kita. Karena visinya terlalu besar. Tapi kita perlu iman, untuk itu kita perlu iman. Waktu Yesus akhirnya tertidur dan ada angin dan badai, murid-murid panik. Harusnya kalau dia punya iman, dia tahu Yesus yang menyuruh aku pergi ke seberang. Dia ada di kapalku, dia sedang tidur, harusnya kita juga bisa tidur sama Tuhan. Ya enggak? Tapi Yesus akhirnya bangun, dia menghardik, tapi terus Yesus bilang gini, di manakah imanmu? Di manakah kepercayaanmu? Saya sedang belajar ya, ada visi yang besar yang Tuhan kasih ke saya. Butuh iman untuk saya berjalan, menikmati perjalanan itu. Ini bukan hanya cuma kita sampai di sana, enggak. Tuhan mau kita menikmati perjalanan bersama Dia. Saya kemarin habis merenungkan ini dan Tuhan banyak bicara kepada saya. Dulu mungkin kemarin saya pikirnya, wah iya ini, lakukan itu. Tuhan ingatin saya, aku mau menikmati. Aku mau kamu menikmati perjalanan itu bersamaku. Itu perlu iman. Kenapa? Karena pasti kita akan masuk ke dalam angin badai tadi itu. Bisa gak kita tidur di tengah angin badai seperti Yesus tidur? Tahu karena Dia yang akan membawa kita sampai ke seberang. Amin. Perlu iman untuk menyelesaikan tugas dan panggilan Tuhan. Perlu iman untuk bisa menjadi saksi Kristus. Markus 16 bilang tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Kalau kita belum pernah menyembuhkan orang, belum pernah membangkitkan orang mati, punya pengharapan dong. Saya banyak lihat orang yang mati sebelum waktunya. Karena lack of knowledge, mereka terima aja. Tapi kalau ada orang yang rindu, kalau ada yang emang udah mau pulang, kita gak bisa buat apa-apa. Tapi ada yang rindu dan dia diserang oleh sakit penyakit, dibully. Kita harusnya bisa menjadi saksi Yesus. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan usir setan demi namaku. Mereka akan memegang ular sekalipun minum racun maut tidak akan mendapat celaka. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit sembuh. Mau gak kita punya pengharapan itu? Mau gak kita mulai mengimajinasikan Tuhan, aku mau pakai iman yang sudah ada di dalamku, imannya Yesus sendiri, untuk aku bisa melayani orang-orang yang perlu disembuhkan. Orang-orang yang perlu dibebaskan, dilepaskan. Hey, kita mungkin mahasiswa, kita mungkin pegawai di kantor, tiba-tiba ada yang sakit, tiba-tiba ada yang kesurupan mungkin atau apapun juga. Mau gak? Kita hadir di situ, kita pakai iman kita untuk kita lepaskan kuasa Tuhan. Ingat, kerajaan Allah ada di dalam kita. Ya enggak? Semua nama ada di bawah kaki Yesus. Sang Raja ada di mana? Ada di dalam kita. Rajanya ada di dalam kita, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada segala roh yang ada di luar sana. Apa yang harus kita takutkan?
Kita bisa dengan otoritas menjadi saksi bagi Kristus. Dan selanjutnya perlu iman untuk bahkan mengasihi dan menang dalam setiap ujian. Badai tadi itu bisa jadi ujian dari semua orang-orang yang ada di sekitar kita. Tadi itu di Lukas. Oh mungkin rasul-rasul itu udah biasa dikirim dua-dua. Mereka langsung lepasin kesembuhan. Usir setan-setan. Mereka pulang dengan bangga. Tuhan di dalam namamu semuanya tunduk. Hei begitu waktu ada tentang masalah pengampunan. Yesus bilang kalaupun dia salah 7 kali datang kamu harus mengampuni dia 7 kali 70 kali. Mereka langsung bilang Tuhan aku perlu iman. Ya enggak? Karena ternyata itu lebih susah. Daripada menyembuhkan orang sakit, kadang-kadang lebih sulit mengampuni. Kadang-kadang lebih sulit bagaimana menjaga hubungan, merendahkan hati kita. Nah, iman bisa membawa kita menang untuk bisa mengasihi. Kenapa? Karena ini adalah peraturan perundangannya nih. Yesus bilang apa? Aku memberikan perintah baru kepadamu yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi. Di dalam perjanjian baru udah berubah. Dulu kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sekarang Yesus bilang seperti aku mengasihi engkau kasihi mereka. Butuh iman Bapak Ibu. Tapi kabar baiknya iman itu ada di dalam kita. Nothing is impossible. Gak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Gak susah, kita harus cuma mikir aja, aku gak tinggal lagi di dalam kerajaan dunia. Aku mau memikirkan hal-hal perkara-perkara yang di atas di mana Yesus ada. Dan Tuhan sudah memberikan aku apa? Imannya dia sendiri, aku pasti bisa. Ya gak? Dan Matius 24 ayat 10 juga bilang hari-hari terakhir banyak orang murtad. Murtad dalam bahasa Inggrisnya tuh dibilang tersinggung. Jadi ribut, jadi berantem hanya gara-gara tersinggung. Ya. Saya juga kemarin baru dengar, teman baik hanya karena masalah-masalah kecil tersinggung, mulai akhirnya pecah. Nah, pakai iman untuk bisa menang dari ujian-ujian ini. Ujiannya apa aja sih? Ujian tadi ketersinggungan, ya, bagaimana hubungan, bahkan kalau kita harus memilih hubungan di atas materi, kita mau mengalah, semua itu butuh iman. Nah, perlu iman untuk bisa menang dalam hubungan itu. Sekarang kita mau dengar sedikit, saya mau bahas adalah bagaimana iman bekerja, ya. Pertama, gimana kita pakai iman? Kita harus tahu firman. Tadi, kita apa sih yang kita imani? Kita bukan iman yang kosong, kita semuanya, saya mau Rolls Royce, saya imani Rolls Royce, enggak gitu Bapak Ibu. Ya. Iman itu harus berdasarkan firman Tuhan. Karena Tuhan tuh mau bekerja sama lagi nih sama kita. Dia mau kita bisa berdoa, Bapa yang di sorga yang saat ini rohnya ada di dalamku. Datang kerajaanmu di bumi ini melalui aku. Jadi kehendakmu di bumi ini melalui aku. Ini bicara tentang mujizat setiap hari. Mujizat ini apa sih? Waktu sesuatu yang di supranatural, aturan-aturan roh, itu bisa diwujudkan di bumi, itu mujizat. Dunia bilang apa? Wah gak mungkin lah. Sekarang berapa puluh % pernikahan pasti gagal. Perlu iman untuk kita bilang tidak. Pernikahanku diberkati Tuhan. Aku menghadirkan kerajaan sorga di bumi. Ya enggak? Perlu iman. Tapi untuk itu kita harus tahu mendengar dan melihat firman Tuhan itu. Karena dibilang di dalam Kristus semua janji Allah adalah ya. Kita lagi perlu apa? Kesembuhan, terobosan finansial, pemulihan keluarga, promosi. Kita cari firman Tuhannya apa. Tapi nggak bisa cuma sampai di head knowledge, pengetahuan belaka. Kita harus bisa melihatnya dengan mata hati nurani kita. Ya, waktu di Elisa waktu ada bujangnya ya. Ya, bujangnya dia ngelihat ada musuh tentara Aram besar banget Tuhan, gitu ya, besar banget Elisa. Tapi Elisa bilang gini, jangan takut. Apa yang bersama kita itu lebih besar dari apa yang kamu lihat.
Kita baru bisa punya iman waktu kita bisa melihat janji Tuhan itu melalui mata hati kita. Ya, jadi waktu kita pakai mata hati kita, kita bisa mendengar dan juga firman dan juga melihat firman itu. Penting untuk kita bisa dengar tapi juga lihat. Ya. Filemon 1 ayat 6 tuh bilang iman itu akan bisa bekerja efektif waktu kita mengenali perbuatan apa yang baik yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Jadi fokusnya emang harus kepada salib. Apa yang Yesus sudah lakukan. Kalau ada sakit penyakit berusaha datang, kita harus bilang enggak bisa. Dia sudah bayar lunas, harganya mahal. Dia sudah berikan aku kesembuhan. Jadi kita harus pakai firman. Yang kedua, firman itu waktu kita udah percaya firman tanpa perbuatan mati, kosong. Kalau kita nggak bertindak, kita cuma diem-diem aja terus, artinya iman itu kosong. Yang ketiga, ya slide selanjutnya, setelah kita bisa dengar firman, terima pewahyuan dan kita bisa melihat dengan mata rohani kita, maka dan kita habis itu mengambil langkah tindakan. Yang ketiga itu bicara tentang kita harus berbicara. Ya, iman itu diaktifasi waktu kita berbicara firman. Jadi kita harus memperkatakan firman. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jangan cuma percaya di hati, kita harus lepasin melalui perkataan kita. Saya sering diingetin ya, sobat saya di sini Bu Puji. Speak what you want to see, bukan speak the problem. Bicarakan, perkatakan apa yang kita mau lihat. Kalau kita mau lihat promosi, perkatakan promosi. Tuhan akan bawa aku dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dia akan bawa aku naik dan tidak pernah turun. Dia akan jadikan aku kepala dan bukan ekor. Kenapa? Ini penting. Karena memang Tuhan tuh mau buat kita berhasil. Di akhir zaman ini janji Tuhan apa? Akan ada transfer of wealth. Pemindahan kekayaan dari bangsa-bangsa kepada rumah Tuhan. Ayo kita lepasin berkat atas pekerjaan kita, atas bisnis kita. Kenapa? Karena waktu kita diberkati, Tuhan panggil kita apa? Kita diberkati untuk menjadi berkat. Gimana kita mau jadi berkat kalau kitanya susah? Artinya kita harus pakai iman untuk bisa mulai memperkatakan apa yang menjadi janji Tuhan di dalam hidup kita. Dan terakhir, untuk iman bekerja kita harus tolak, buangin tuh semua yang unbelief, ketidakpercayaan. Ingat ada satu bapak yang anaknya kerasukan setan, dia minta tolong sama murid-murid Yesus, gak bisa disembuhin. Waktu Yesus turun dari gunung bersama 3 muridnya, murid-muridnya bilang, itu bapak itu anaknya kok gak bisa kita lepasin ya. Udah gitu bapak itu berlari ke Yesus, dia bilang, Tuhan tolonglah aku jika engkau mau. Yesus bilang, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Luar biasanya bapaknya jawab gini, Lord I believe, help my unbelief. Tuhan aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ternyata seringkali iman gak bisa bekerja karena ada ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan itu yang menyumbat iman tuh gak bisa kita lepasin menyelesaikan tugasnya. Kalau iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, ketidakpercayaan itu timbul dari pendengaran atas semua yang bertentangan sama firman Tuhan. Makanya hati-hati kita nonton, kita dengar musik apapun itu. Damai sejahtera di hati kita itu harus terus memerintah. Terakhir saya sempat lihat iklan film ya, saya ikutin, aduh langsung gak damai sejahtera. Iman gak bisa bekerja karena kalau kita lihat sesuatu yang membuat kita khawatir, membuat kita takut, cemas. Artinya itu ketidakpercayaan yang lagi akan menyerang iman kita. Kita tahu saat ini kita harus singkirkan semua ketidakpercayaan supaya iman bisa kita lepas. Sehingga apapun yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita bisa kita selesaikan. Amin. Saya mau ajak kita semua bangkit berdiri.
Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Sekali lagi hari ini kami diingatkan bahwa kami adalah masterpiece-nya Tuhan. Tuhan berkenan kepada kami dan memberikan satu panggilan pekerjaan baik atas setiap kami. Untuk kami bisa hidup di dalamnya. Bapa, Engkau yang mengenal hamba-hambamu di tempat ini, anak-anakmu yang begitu Engkau kasihi. Mungkin ada yang sebagai ibu rumah tangga, sebagai oma, sebagai pekerja, sebagai suami, sebagai pengusaha. Apapun Tuhan yang menjadi panggilan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau pastikan kami hidup di dalamnya. Dan kami tetap berkemenangan saat kami mengerti bahwa kami tidak lagi hidup di dalam kerajaan dunia, tapi kami hidup di dalam kerajaan anak-Mu yang kekasih. Kami mau pastikan kami hidup di dalam kerajaan itu, menjadikan Yesus Raja kami, menjadikan firman-Mu satu-satunya perundangan peraturan yang mutlak kebenarannya, yang harus terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mau pastikan kami hidup oleh iman, karena hanya iman yang bisa memperkenan hati-Mu. Bapak, aku berdoa saat ini juga iman yang ada di dalam setiap kami, yaitu iman Kristus sendiri, itu saat ini bisa aktif bekerja, bisa menyelesaikan apapun yang kami perkatakan, kami percaya dan kami perkatakan, itulah yang akan iman kerjakan. Dan kami mau lihat janji-janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Kami mau melihat tahun ini Tuhan, sudah pertengahan tahun, kami mau lihat tengah tahun ini. Kami akan selesaikan tahun ini dengan berkemenangan. Kami akan lihat janji-janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau lihat kami Engkau bawa dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kekuatan kepada kekuatan. Bapak, kami mau pastikan iman kami ini bekerja aktif. Kami mau pastikan tidak ada ketidakpercayaan Tuhan. Kami mau pastikan Tuhan, kami menghadirkan kerajaan-Mu di bumi. Kami mendatangkan kerajaan itu dan menjadikan kehendak-Mu terjadi. Kami mau hidup sehat. Kami mau selesaikan semua panggilan-Mu Tuhan. Kami mau menjadi berkat Tuhan. Kami mau pastikan Tuhan, apapun yang Kau taruh di tangan kami buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semua firman yang kami tangkap hari ini, kami perkatakan jatuh di tanah hati kami yang terbaik. Dan menghasilkan buah sampai ratusan kali lipat. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan
Tuhan, kami percaya ada terobosan terjadi. Hari ini Tuhan, apa yang kami imani itu yang terjadi Tuhan. Dan kami mau pastikan iman kami itu bekerja. Kami mau lihat janji-janji Tuhan, kemenangan yang adalah iman kami. Kami mengalahkan dunia dengan iman kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Siapa yang merasakan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini, sungguh menguatkan iman saudara dan saya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya ingin menyambut, mungkin ada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Ada, boleh lambaikan tangan. Buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami mau sambut. Boleh mengangkat tangan, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa ada di sebelah sana. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Minggu depan bergabung lagi di tempat ini, kita beribadah dan berfellowship bersama-sama. Haleluya. Bapak Ibu, kita siapkan yang terbaik. Kita mau siapkan persembahan kita berikan dengan ucapan syukur. Sebelum kita memberikan persembahan, kita kembali tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menguatkan kami, memerdekakan kami, membangkitkan iman kami Bapa. Sehingga kami percaya Tuhan, kami keluar Tuhan sebagai pelaku kebenaran firman-Mu, dan kami akan menjadi berkat lewat iman kami. Bapa, sebentar kami juga akan memberi Tuhan lewat persembahan kami. Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kau sucikan, kuduskan agar menjadi memperlebar kerajaan-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang siap memberi dengan sukacita. Bersama-sama katakan amin. Selamat memberi, kita akan menyaksikan pengumuman. Haleluya. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 16 Juni 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Yohana Gultom. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Ibadah GBI Wow, Minggu 23 Juni 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Berry Likumahua dan Adinda Salahita. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 30 Juni 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Robert Kudaling. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. No longer I am chained because of Jesus. Puji nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku.
saudara terkasih, kita satukan hati, kita berdoa syafaat. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat ibadah raya yang boleh kami adakan. Terima kasih buat persekutuan kami. Terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan yang boleh kami naikkan, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang boleh mengajar, mengingatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang telah memindahkan kami dari kerajaan dunia kepada kerajaan terang. Terima kasih buat Roh Kristus, Roh-Mu ya Tuhan yang ada di dalam diri setiap kami anak-anak-Mu orang percaya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengajar, mengingatkan kami juga ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang telah berjanji, yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hamba-Mu, Evangelis Yohana Gultom. Mari arahkan tangan kita kepada Ibu Evangelis Yohana Gultom. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengirimkan hamba-Mu Evangelis Yohana Gultom ke tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih buat isi hati-Mu ya Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami bersepakat Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu ya Tuhan, biar Engkau Allah yang terus menyertai kemanapun hamba-Mu melangkah ya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada ya Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan terus dinyatakan, manifestasi kasih dan kuasa Allah boleh terjadi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat visi misi, buat panggilan-Mu di dalam kehidupannya, di dalam keluarganya juga Engkau memberkatinya Tuhan. Hamba-Mu juga sebagai akademisi Tuhan, Engkau memberkati dimanapun hamba mengajar, dan orang-orang diajar Tuhan akan menerima pewahyuan Tuhan, akan menerima pengurapan yang selalu baru Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami berdoa buat Pastor Iwan, Pastor Ola ya Tuhan, sebagai gembala dan ibu gembala di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, biar Engkau taruhkan juga Tuhan apa yang menjadi rencana-Mu, kehendak-Mu, visi misi-Mu bagi gereja-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, gereja ini Tuhan akan pakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, gembala kami dan ibu gembala kami ya Tuhan. Biar apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, dan juga pelayanan yang dilakukan Tuhan, Tuhan juga menyertai Tuhan. Bahkan tanda-tanda heran dan ajaib boleh menyertai pelayanan ibu gembala kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat umat-Mu, buat jemaat yang telah hadir maupun yang tidak dapat hadir bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan, ada rencana Tuhan, ada rancangan Allah yang besar atas jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan mereka juga yang mengalami sakit Tuhan, saat ini juga mereka akan mengalami kesembuhan. Sembuhlah di dalam nama Yesus, oleh bilu-bilu darah Tuhan Yesus. Setiap jemaat-Mu yang sakit saat ini juga sembuh di dalam nama Yesus. Sakit penyakit lenyap di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu juga yang sedang mengalami masalah Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kelegaan, Engkau Allah yang memberikan jalan keluar, Engkau Allah yang membawa di dalam terobosan-terobosan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biar jemaat-Mu di tempat ini juga boleh menerima, boleh mengalami setiap pengenapan firman-Mu, dan apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan, kami lepaskan berkat, damai, sejahtera, keamanan, ketentraman atas bangsa ini Tuhan. Bahkan bangsa ini Tuhan akan bawa menjadi bangsa yang menyembah Tuhan. Tuhan akan bangkitkan dari gereja ini juga Tuhan, revivalis sejati ya Tuhan. Revivalis yang pergi Tuhan ke ujung-ujung bumi, bahkan juga ya Tuhan di bangsa ini Tuhan. Biar semua orang boleh mendengar nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Khusus kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami kaum Kedat Nebayot ya Tuhan, di mana mereka besok merayakan hari raya Tuhan. Tuhan, biar damai sejahtera sukacita Allah juga melimpah. Biar Tuhan juga bawa mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan mereka yang belum mengenal Engkau, bawa gereja-Mu Tuhan, boleh datang kepada mereka, boleh memperkenalkan Yesus, boleh menyatakan kuasa Yesus, dan mereka boleh menerima Engkau sebagaimana kami menerima Engkau. Mereka akan menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri, kami akan menerima berkat melalui gembala kami. Mari kita akhiri ibadah ini dan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat ini. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita
sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.